Oke, jadi balik lagi ya di episode Borong Bitcoin ya. Jadi ini Borong Bitcoin episode yang ke-33 ya. Udah 33 bulan kita bikin ini. Dan ini semua ya adalah analisa internal gue pribadi ya. Ini semacam diary online gue. Jadi gue bisa balik waktu nanti. Ketika misalnya udah setahun lagi, 2 tahun lagi, gue bisa balik ke bulan ini gitu. Untuk tahu pikiran gue seperti apa ya. Apa yang sedang gue pikirkan terhadap market global, kondisi geopolitik, harga Bitcoin, dan seterusnya. Jadi gue bisa lihat ya, ekspektasi gue ke depan seperti apa, pemikiran gue itu berevolusinya seperti apa ya, dari bulan ke bulan. Semua yang gue bikin di sini itu hanyalah analisa internal gue ya. Jadi ini bukan ajakan lu untuk jual atau beli Bitcoin ya. Jawabannya gue nggak peduli. Lu mau beli atau lu mau jual Bitcoin atau lu mau jungkir balik pun gue nggak peduli ya. Ini hanya video untuk diri gue sendiri. Hari ini, di saat gue syuting ini, Donald Trump itu launching stockpile mineral ya, yang dimodalin 12 miliar US dollar ya. Itu uang yang besar sekali. Kenapa? Karena dia mau motong supply chain-nya. Supaya Cina ini nggak kuasain ya, rare earth mineral ya. Mineral-mineral langka ini nggak dikuasain, dimonopoli sama Cina. Jadi dia lakukan ini, strategic mineral stockpile. Kita lihat juga tensi geopolitik itu banyak sekali ya. Venezuela semuanya udah tahu bahwa Presiden Maduro itu sempat diciduk ya sama US. Kita juga lihat ada pemanasan ya antara US dan Iran. Dan ketika Trump ragu-ragu untuk menyerang Iran, tiba-tiba Epstein Files itu keluar ya. Dan rame waktu itu internet. Kita juga lihat ya ada potensi panas ya, konflik antara Cina dan juga Taiwan. Di mana di situ kapal perangnya Amerika ya yang mengitar di sekitar situ sudah bersiap-siap ibaratnya. Dan gue lihat di sini ibaratnya tahun ini ya, 2026 ini dunia lama yang kita tahu itu sedang retak. Secara foundational ya, itu banyak sekali yang berubah. Kita lihat ya, ciri-cirinya ini unik sekali. Kita lihat emas itu kan naik selama 5 tahun itu tertinggi ya sepanjang sejarahnya. Apalagi aset yang paling nggak disangka-sangka sama orang yaitu silver. Kita lihat dalam tahun ini itu mengalami bahkan koreksi juga ya. Jadi emas yang naiknya tertinggi selama 5 tahun itu koreksi. Ya dugaan gue adalah spekulasi dari Cina. Dua, kita bisa melihat bahwa harga Bitcoin pun juga turun ya. Meski tensi geopolitik itu panas. Karena selama sejarah, Bitcoin itu biasanya resilience. Ketika Ukraina pertama perang sama Rusia, Bitcoin itu justru harganya naik. Ya. Ini pertama kali ada tensi geopolitik yang panas, lalu Bitcoin itu turun. Emas itu turun, Bitcoin turun. Pasar global turun. China equity turun, emerging market equity juga turun. Ya. Dan kita lihat saham secara global pun juga turun. Jadi pertanyaan besarnya, aset apa yang bagus di saat hal-hal seperti ini terjadi? Semua orang gue rasa dari seluruh ya penjuru dunia itu lagi ngerasa dunia ini lagi chaos. Dan apa sih yang seharusnya kita lakukan? Selama puluhan tahun, ya ini dari awalnya berdiri, yang bahkan sekarang udah 100 tahun lebih ya, Bank Sentral itu berdiri, publik itu selalu percaya Bank Sentral itu punya kemampuan yaitu bisa intervensi. Jadi ketika ada kebijakan yang dibuat sama Bank Sentral, ini bisa mengintervensi pasar gitu. Kita lihat Chairman Federal Reserve juga baru diganti karena Donald Trump sepertinya sangat tidak suka dengan Jerome Powell ya. Kevin Warsh, dia adalah veteran dari Wall Street. Dan ini pandangan pribadi gue ya. Kepercayaan publik akan kemampuan intervensi dari Bank Sentral itu sedang runtuh di depan mata kita sekarang. Kita bisa lihat dari obligasi Jepang yang meledak ya. Yield yang naik artinya apa? Publik udah nggak percaya lagi bahwa Bank Sentral itu bisa intervensi. Dan Bank Sentral itu bisa ngontrol semuanya, jadi semuanya tetap stabil. Ketika selesai yang Perang Dunia II, kita lihat bahwa dunia ini dipecah jadi beberapa front, ya kan? Amerika itu jadi superpower militernya, Jepang tuh jadi apa sih? Jepang tuh jadi lender, ya. Karena suku bunga di sana itu rendah sekali. Jadi orang banyak minjem uang dari Jepang untuk beliin aset-aset, ya untuk berspekulasi. Nah, jadi dunia itu dibagi-bagi gitu. Kalau kalian perhatikan, ya. India jadi tech powerhouse ya, talenta-talenta tech itu semua dari India, bahkan yang di Silicon Valley. Amerika itu jadi negara perang, ya negara militer. Kita lihat Timur Tengah tuh jadi negara minyak. Dan kita lihat Jepang tuh jadi lender, ya. Ibaratnya tukang pinjemin duit. Dulu kita lihat Bitcoin tuh gampang naik. Kenapa? Karena satu, bunganya rendah. Dua, likuiditas itu mudah. Likuiditas tuh nggak semudah itu sekarang ya. Amerika juga baru sadar ketika hutangnya sudah terlalu besar, bahkan budget untuk bayar bunganya itu udah hampir setara sama budget militernya Amerika. Jadi ini besar sekali. Hutang yang menumpuk dalam format fiat ini sudah besar sekali. Jadi gue lihat secara foundational 2026 ini kepercayaan akan itu semua tuh tertak ibaratnya ya, secara berbarengan. Tapi kali ini nggak turun karena perubahan dari fundamentalnya. Fundamental selalu sama. Ya asetnya 21 juta, asetnya aset keras, tidak bisa direplika, tidak bisa diambil dari kamu gitu. Ini
aset yang foundational-nya solid. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di koreksi ini? Ya, kita kan lihat penurunan dari 100.000 sampai 78.000. Tapi kalau kalian backtrack sedikit ya, kalian coba cari di YouTube, borong Bitcoin gua episode ke-11 kalau gua nggak salah, ya, yang background-nya belakang hijau-hijau itu. Di situ gua ngomong dengan jelas ya, bahwa di tahun 2024 itu akan kemungkinan akan ada naik. Dan betul ya, sesuai target kita sampai di 120.000, lalu gua warning di situ secara keras bahwa Bitcoin ini asetnya cyclical. Sama seperti kalau kalian mau misalnya trading saham-saham batubara. Kenapa cyclical? Ya karena sahamnya itu ikutin fundamental dari asetnya. Ketika asetnya itu mispricing, sahamnya juga akan cyclical. Sama seperti Bitcoin. Ya, ketika ini strukturalnya siklusnya sudah waktunya, gue bukan cenayang yang gue bisa lihat masa depan, tapi gue lihat aset itu secara struktural, apa nih yang sedang terjadi. Gue bilang di situ 2026 di awal tahun itu akan terjadi koreksi. Dan betul, Bitcoin dari sekitar 100 ribuan, ya 90.000, 80.000, sekarang 78.000. Buat teman-teman yang nonton borong Bitcoin udah 33 bulan, pasti teman-teman semua udah gak kaget. Ya. Karena gue bilang ini asetnya cyclical. Suatu saat pasti akan naik lagi ke 120.000. Tapi kalau lu tanya ke gue, kapan timing yang tepat? Jawabannya gue gak bisa tahu. Ya. Yang gue bisa tahu apa? Gue bisa lihat secara struktural. Oke, struktur marketnya seperti ini, kondisi geopolitiknya seperti ini. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Yang kita bisa kontrol adalah membeli Bitcoin secara berkala. Makanya strategi yang menurut gue paling jitu adalah mencicil gitu. Ketika kalian punya uang, nggak dibeli semua langsung bareng-bareng, tapi dicicil ya berdasarkan time frame yang berbeda. Nah, aset apa nih yang menurut gue pribadi itu bisa menang ya di saat situasi global lagi memanas seperti ini? Satu, yang secara struktural akan menang adalah aset keras. Ya, aset keras itu apa? Emas. Makanya kalau kalian lihat teman-teman banyak yang berbondong-bondong untuk cari emas. Kenapa? Karena mereka tidak percaya ya akan penjagaan nilai mereka. Ketika mereka bekerja untuk mendapatkan uang, pastinya orang itu mau menjaga nilainya. Dia nggak pengen nilainya tergerus. Sama seperti lu di US gitu. Lu nggak mau nilai lu tergerus. Karena USD, kita tarik selama 100 tahun terakhir, itu 99% dari value-nya hilang. Dan kita lihat secara struktur market, kenapa kita percaya bahwa ini ada bear market, karena ketika kemarin, ya tanggal 10 Oktober, itu terjadi yang namanya flash crash, di mana semua posisi long itu kena likuidasi. Nah, ini kita harus lihat nih, problem ini root cause-nya apa ya? Masalah dari problem ini apa? Itu diakibatkan salah satu stablecoin namanya USDE. Ya, ketika USDE itu dikasih yield-nya tinggi di Binance, orang itu banyak minjem USDT. Lalu dipindahin ke USDE, lalu dibungain. Ya, jadi itu ngutangnya diputar-putar. Ini mirip seperti UST waktu itu ya. Kalau teman-teman tahu Terra Luna, ini juga terjadi ketika UST itu ngasih yield yang tinggi. Lalu orang pinjam USDT, ditaruh di USD, akhirnya meledak semuanya. Sama, USDE itu di peg ya, jadi dia turun gitu. Ini mengakibatkan apa? Semua posisi yang terjadi ya di suatu exchange paling besar di dunia meledak semua. Nah, ini kepercayaan publik kan jadi hilang terhadap asetnya, mispricing gitu. Ya. Ketika hal ini terjadi, ya pastinya kepercayaan tuh sedikit runtuh. Cuman ini bukan berarti asetnya itu jelek secara struktural. Sama, gold itu kenapa bisa turunnya jauh? Karena ini banyak spekulator dari Cina. Ya, yang over leverage di emas dan juga di silver. Jadi teman-teman bisa belajar ya, market itu ada yang namanya cornering ya. Jadi barangnya itu dikumpulin sama beberapa orang tertentu. Dan kita lihat market gold dan market silver ini banyak di corner sama orang-orang dari Cina ya, mainland dari China. Dan itu mengakibatkan bahkan aset yang besar sekali, nomor satu paling besar di dunia itu bisa mengalami koreksi yang signifikan. Nah, play yang menarik tahun ini ya, di luar dari Bitcoin itu adalah energi. Ya, teman-teman akan lihat kenapa. Karena kebutuhan energi akan meningkat. Apalagi ini ada tensi geopolitik yang besar, energi, ya minyak, natural gas, itu semua akan mengalami kenaikan. Ini bukan sekedar koreksi, tapi menurut gue ini adalah seleksi alam. Karena terserah lu mau diversifikasi di mana. Lu mau di emas, lu mau di global equity, lu mau di Bitcoin, tiga-tiganya ini turun gitu ya. Jadi ini adalah seleksi alam. Siapa yang bisa pilih aset dengan fundamental paling kuat, itu yang akan menang ya. Walaupun gue di industri kripto, bukan berarti gue merasa semua kripto itu kan selamat dalam waktu 10 tahun ke depan. Paling cuma 1-10 yang jadi pemenangnya. Ya, yang lainnya akan hilang semua. Kan ini gue udah selalu bilang gitu. Makanya gue punya kepercayaan bahwa aset yang terbaik yang menurut gue sekarang bisa dikoleksi adalah Bitcoin. Ini adalah strategi investasi sederhana yang gue praktekkan terbuka secara publik, disaksikan oleh semua masyarakat Indonesia secara gratis, di mana 33 bulan gue secara konsisten melakukan ini gitu. Bitcoin tuh ibaratnya emas digital ya, bukan tempat untuk jadi kaya secara mendadak ya. Lu nggak ada tempat yang bisa lu nggak mau kerja cuman santai-santai duduk di situ dan jadi kaya mendadak. Lu harus kerja keras ya. Lu harus bekerja, misal lu punya pekerjaan tetap, lalu sisihkan gitu. Mulai belajar dulu. Oh 10% ya di Bitcoin, oh rasanya seperti apa? Oh dari 10% ini coba yuk kita cicil dari bulan ini, bulan depan, pelan-pelan gitu.
Pelajari, oh asetnya seperti apa, baca white paper yang nggak ngerti, masukin ke AI, tanya gitu, jelaskan dengan bahasa sederhana untuk anak SD. Baca gitu, fundamentalnya apa sih dari Bitcoin ini. Dan dalam borong Bitcoin ini, yang gue mau tekenin ke kalian adalah kesabaran dan juga disiplin. Ya. Karena 33 bulan tuh bukan waktu yang sebentar, teman-teman. Ya. Ini bukan waktu yang sebentar. 33 bulan tuh lama gitu. Jadi kalau lu punya mindset ada kaya itu secara instan, jawabannya tidak akan pernah ada. Karena bukan itu yang gue ajarkan di channel gue dan bukan itu yang gue ajarkan di Akademi Kripto. Ya, Akademi Kripto itu adalah platform edukasi dan riset, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa belajar di situ ya untuk riset dan edukasi gitu. Sama seperti borong Bitcoin ini. Kalau kalian ikutin misalnya harga 120.000, apakah mungkin koreksi? Mungkin koreksi. Tapi percayalah kalau lu konsisten, sabar, disiplin, lu punya gaji 10 juta nih ya. Kan selalu kita ajarin gitu. 1 juta yuk kita tabung. Kita tabung 1 juta, taruh di mana? Oh misalnya nggak yakin nih 1 juta langsung beliin Bitcoin. Belajar dulu 500.000 dulu. Rasain ketika dia naik dari 500.000 naik sedikit, ketika dari 500.000 tuh turun jadi 400.000, perasaannya seperti apa? Masih kuat nggak nih untuk beli lagi? Oh 500.000-nya lagi pakai lagi beli lagi gitu. Pelan-pelan ya. Karena gue di sini udah 11 tahun gitu. Ini nggak ada yang secara cepat gue bisa pelajari semua. Ketika gue ngelihat oh situasi geopolitik seperti ini, asetnya mispricingnya mana, itu takes time ya teman-teman. Kalau mau belajar untuk jadi pegiat di dunia finansial, itu butuh proses yang panjang sekali. Jangan lu cuman ibaratnya FOMO ya, berani beli di saat harganya terbang. Justru ya ini Warren Buffett yang ngajarin gue ya, gue selalu belajar dari beliau. Ketika kita lihat ada blood on the street ya, ketika market tuh berdarah-berdarah, di situ justru tempat kita masuk. Jangan ketika 78.000, ini gue sebagai investor takut. Nah tapi gimana cara ngindarin biasnya? Karena kan memang kalau naik itu seneng gitu. Kalau rugi itu takut. Caranya adalah pakai waktu ya. Waktu adalah teman orang yang disiplin. Jadi kita bagi asetnya berdasarkan waktu. Itu yang gue ajarkan. Banyak orang terlalu menyepelekan dan menyederhanakan. Oh cuma ngajarin cicil. Tapi bukan itu. Ya. Poinnya adalah ketika kalian beli suatu aset, kalian pelajari aset itu, kalian bisa lihat gitu. Bitcoin itu ibarat kapal ya di dalam badai yang terjadi. Ini bukan roket yang naik terus meledak duar gitu. Bitcoin adalah aset yang bikin gue tenang di saat dunia itu sedang goyang ya, karena banyak sekali orang-orang hebat di dunia ya, contohnya seperti Pavel Durov. Yang akhirnya dia beli Bitcoin, dia santai gitu kan. Dia lihat kondisi pasar seperti apa. Bahkan turun setengah pun di 2013 dia nggak takut. Ketika Bitcoin ditarik turun lagi, apakah gue takut? Tidak, karena gue udah pernah ada di situ ketika Bitcoin tuh 16.000 ya. Nah posisi sekarang pun ya, kalau kalian nanti lihat posisinya, ini koreksi dari berapa? 90.000, 80.000 ke 78.000. Posisinya pun masih floating profit. Kenapa? Karena tadi kita bagi berdasarkan timestamp waktu ya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung aja praktek borong Bitcoin. Oke, kita langsung aja ya, harga Bitcoin per rupiahnya di saat ini shooting 1,3 miliar ya. Jadi kita langsung beli aja senilai 100 juta ya, IDR seperti biasa. Kita konfirmasi di sini. Oke, pembelian berhasil. Kita akan lihat. Jadi asetnya ada 4,8 miliar 27 juta ya di sini. Kita bisa lihat 4,8 miliar. Modalnya berapa? Episode 33 3,3 miliar ya. Jadi ini masih untung sekitar 1,5 miliar. Tapi untuk mendapatkan keuntungan 1,5 miliar ini butuh berapa? Butuh 33 bulan, teman-teman. Ya, itu adalah contoh sabar, konsisten, dan disiplin. Jadi, sampai jumpa di episode Borong Bitcoin ke-34.